Di sebuah lorong pasar yang sempit dan nyaris tak pernah diperhatikan orang, dua langkah kecil tanpa sengaja bertemu. Di antara bau sayur yang basah dan suara pedagang yang bersahut-sahutan, ada satu senyum sederhana yang justru menetap begitu dalam. Senyum yang selama ini seolah ia cari, namun tak pernah ia temukan di tempat lain. Bagaimana mungkin pertemuan secepat itu mampu mengguncang hati seseorang yang selama ini merasa lengkap? Dan mengapa justru senyum itu, dari seseorang yang tak pernah ia kenal, menjadi bayangan yang tak bisa ia lupakan hingga hari-hari berikutnya? Ayo simak ceritanya sampai akhir. Pagi itu, langit kota masih dilapisi sisa mendung semalam. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya redup, seolah ikut menyimpan letih para penghuninya. Di salah satu ruas jalan yang menghubungkan kawasan perkantoran elit dengan pemukiman padat, deretan mobil mengular panjang, seakan enggan bergerak meski klakson sudah bersahut-sahutan. Di balik kemudi sebuah mobil hitam mewah, seorang pria muda bernama Fahreza mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Kemeja putihnya rapi, dasi terikat sempurna, jam tangan di pergelangan kirinya memantulkan kilau halus. Wajahnya tampan, rahang tegas, namun ada lelah tertentu di matanya yang sulit disembunyikan. Ia melirik ke arah jam untuk kesekian kalinya. Jarum detik bergerak pelan, seakan sengaja menguji kesabarannya. Macet lagi, gumamnya pelan, hampir seperti helaan napas yang tertahan. Padahal masih pagi. Di depannya, deretan kendaraan tidak bergeming. Di sisi kiri, tampak pintu masuk ke sebuah pasar tradisional. Dari celah-celah sempit, terdengar suara pedagang menawarkan barang, suara ibu-ibu menawar harga, suara anak kecil yang merengek minta dibelikan jajanan, bercampur menjadi satu. Asap dari gerobak gorengan membumbung, bercampur dengan aroma bawang, cabai, dan sayur-sayuran segar. Sesekali, suara logam bertemu logam terdengar dari tukang potong ayam yang sibuk menyiapkan pesanan. Fahreza menghela napas panjang. Kepala bagian keuangan sudah mengingatkannya kemarin bahwa pagi ini ada rapat penting dengan beberapa klien. Laporan dan data sudah disiapkan. Semua berjalan sesuai rencana, kecuali kemacetan yang tiba-tiba mengurungnya di jalan yang sama sekali tidak ia rencanakan untuk singgahi. Ia memandang ke depan, lalu ke kaca spion, lalu ke jalan kecil di samping pasar. Di sana, terlihat sebuah gang sempit yang tampak menghubungkan dua ruas jalan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku menunggu di sini, bisa-bisa terlambat lebih dari setengah jam. Ia menelan ludah, membuat keputusan dalam beberapa detik. Ia mematikan lampu hazard, lalu menepikan mobil pelan-pelan. Beberapa pengemudi di belakangnya memandang kesal. Namun Fahreza mencoba tidak terlalu memikirkan itu. Ia menurunkan kaca sedikit untuk berbicara pada petugas parkir pasar yang kebetulan berdiri tidak jauh. "Pak, saya boleh parkir sebentar di sini?" tanya Fahreza dengan sopan. "Saya mau lewat gang belakang, cari jalan pintas." Petugas parkir itu menoleh, memperhatikan mobil Fahreza sekilas. Ada kekaguman di matanya, namun ia hanya mengangguk ramah. "Bisa Pak, asal mobilnya agak dimajukan sedikit. Jangan sampai nutup jalan masuk. Nanti kalau mau keluar, tinggal panggil saya saja," jawabnya. "Baik, terima kasih, Pak," ujar Fahreza sambil mengangguk. Ia memarkir mobil dengan hati-hati, lalu mengambil tas kerjanya. Begitu keluar dari mobil, suara pasar langsung menyerbu pendengarannya dengan riuh rendah yang kontras dengan sunyi kabin mobil tadi. Udara terasa lebih padat, bercampur bau ikan, sayuran, tanah basah, dan asap gorengan. Langkah kaki Fahreza agak ragu ketika memasuki area depan pasar. Lantai sedikit becek meski tidak ada hujan, karena sisa air dan sayuran yang dibersihkan mengalir di sela-sela lantai yang retak. Ia menunduk, memastikan sepatunya tidak menginjak genangan yang terlalu kotor. Ia bertanya pada seorang ibu yang sedang menata cabai di lapak. "Bu, kalau mau ke jalan besar di belakang, lewat mana ya?" tanya Fahreza sopan. Ibu itu menatapnya sekilas. Ia sempat memasukkan Fahreza ke dalam kategori orang yang jarang ke pasar. Pakaiannya terlalu rapi, sepatu terlalu bersih, dan caranya bertanya menunjukkan bahwa ia tidak hafal seluk-beluk gang di sini. "Mas lurus saja, masuk ke lorong itu.
Ujar ibu itu sambil menunjuk ke arah gang sempit di antara dua deretan lapak. Nanti belok kanan. Terus lurus lagi. Hati-hati. Agak sempit. Banyak orang lewat. Terima kasih, Bu. Kata Farza. Ia melangkah ke arah lorong yang dimaksud. Lorong itu benar-benar sempit. Di sebelah kanan, ada lapak sayur yang penuh dengan kaleng-kaleng dan keranjang plastik. Di sebelah kiri, ada lapak ayam potong dengan meja kayu yang basah. Uap dingin dari es bercampur dengan bau amis yang menusuk. Beberapa orang lalu lalang membawa kantong besar berisi belanjaan. Ada yang berjalan sambil menggendong anak. Ada yang memanggul karung. Ada yang mendorong troli kecil. Fahreza mengurangi kecepatan langkahnya. Tas kerja yang ia bawa terasa janggal di antara keranjang dan kantong plastik yang berayun-ayun di sekelilingnya. Namun ia tetap melangkah. Berusaha fokus pada tujuan, keluar dari lorong ini, mencapai jalan besar di seberang pasar, dan kembali ke dunianya yang dingin dan rapi. Di tengah perjalanannya, lorong itu bertambah sempit. 2 orang saja sudah membuat ruang terasa penuh. Di depan, ia melihat seorang gadis berdiri membelakangi, memegang keranjang besar berisi sayuran hijau dan beberapa buah. Keranjang itu tampak lebih besar dari tubuhnya yang ramping. Gadis itu mengenakan kerudung sederhana berwarna hijau lembut yang sudah agak memudar, namun tetap bersih. Baju panjang coklat susu yang ia kenakan terlihat kusam di beberapa bagian, tetapi rapi dan terlipat baik. Di kakinya, sandal sederhana dengan tali yang sedikit mengelupas. Gadis itu bergerak pelan, seakan sedang menunggu seseorang lewat dari arah berlawanan. Saat itu, dari arah depan, seorang pria parubaya datang tergesa-gesa sambil membawa 2 kantong berisi cabai dan bawang. Lorong terasa semakin sempit. Fahreza menoleh sekilas, mencoba menilai ruang yang tersisa. Ia memutuskan untuk sedikit memiringkan badan agar bisa lewat di antara gadis itu dan dinding yang lembab. Namun hitungannya meleset. Saat ia melangkah, keranjang di tangan gadis itu tersentak. Gadis itu kehilangan keseimbangan dan nyaris jatuh. Sayuran di dalam keranjang ikut miring. Beberapa daun sawi hampir tergelincir keluar. Refleks, tangan Fahreza terulur, menangkap keranjang itu dari bawah. Sentakan itu membuat bahu mereka saling bersentuhan. Gadis itu menahan napas pendek. Matanya sempat terpejam sepersekian detik karena kaget. "Maaf," ucap Fahreza pelan, hampir bersamaan dengan suara lirih dari gadis itu. "Maaf, Mas." Ucapan itu keluar dengan nada lembut, penuh rasa sungkan. Mereka sama-sama menarik napas, lalu saling menatap. Di lorong sempit itu, waktu seolah melambat. Suara pasar di kejauhan terdengar seperti gema yang memudar. Mata gadis itu bulat, bening, dan jernih. Ada lelah yang mengintip di sana, namun tertutup oleh sesuatu yang lebih kuat, keteguhan. Wajahnya oval. Kulitnya bersih meski tidak dihias riasan. Di kedua pipinya, lesung kecil tampak samar saat ia mencoba tersenyum kiku. Ia memperbaiki pegangan pada keranjang, lalu menunduk singkat. "Maaf, keranjangnya makan tempat. Saya yang salah," ujarnya pelan. "Harusnya saya berdiri lebih mepet ke dinding." Fahreza, yang biasanya tegas dan penuh wibawa saat memimpin rapat, mendadak kehabisan kata-kata. Ada sesuatu yang aneh terjadi di dadanya. Sebuah rasa hangat yang ia tidak terbiasa rasakan di tengah rutinitas yang selalu terasa dingin dan terukur. "Tidak apa-apa," jawab Fahreza akhirnya. "Saya yang kurang hati-hati. Lorongnya sempit sekali." Gadis itu mengangguk kecil, kemudian tersenyum. Senyum itu tidak besar, namun tulus. Bukan senyum dibuat-buat. Bukan senyum basa-basi yang sering ia lihat di acara-acara formal. Senyum itu sederhana, apa adanya. Namun justru karena itulah terasa begitu hangat. "Terima kasih sudah menahan keranjangnya," ucap gadis itu lagi. "Kalau jatuh, saya harus bolak-balik lagi ke lapak." Fahreza menggeser tubuh sedikit, memberi ruang agar gadis itu bisa lewat dulu. Namun gadis itu malah menggeleng. "Mas saja duluan," katanya. "Masnya bawa tas kerja. Pasti buru-buru." Fahreza sempat tertegun. Kata-kata itu sederhana, namun cara gadis itu mengucapkannya membuatnya merasa diperhatikan,
meski mereka adalah dua orang asing yang bertemu sekilas di lorong pasar. "Saya tidak apa-apa," balas Fahreza. "Keranjangnya berat. Silakan duluan." Gadis itu ragu sejenak, lalu akhirnya melangkah perlahan. Saat melewati Fahreza, ia menunduk sedikit sebagai tanda sopan. Begitu gadis itu berlalu beberapa langkah, Fahreza kembali melangkah, menjaga jarak agar tidak menyenggol keranjang. Pandangannya secara refleks mengikuti punggung gadis itu. Cara ia melangkah, cara ia memeluk keranjang di lengannya seolah benda itu sangat berharga. Semua itu tertangkap oleh mata Fahreza. Di ujung lorong, gadis itu menoleh sebentar, seakan memastikan bahwa Fahreza masih bisa lewat dengan nyaman. Begitu mata mereka kembali bertemu, gadis itu kembali tersenyum kecil. Senyum itu lagi. Senyum yang entah mengapa terasa mengganggu keteraturan dalam hati Fahreza, namun sekaligus menenangkan. "Maaf ya, Mas," katanya sekali lagi. "Semoga jalannya tidak macet lagi." "Amin," jawab Fahreza refleks. Sedikit terkejut pada dirinya sendiri karena mengucapkan itu pada orang yang baru 5 menit dikenalnya. Gadis itu kemudian menghilang di antara kerumunan, menyatu dengan dunia pasar yang penuh warna dan hiruk-pikuk. Fahreza berdiri beberapa detik lebih lama daripada yang seharusnya, seolah menunggu sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara yang masuk bercampur bau sayuran dan tanah basah. Namun di balik semua itu, ada rasa berbeda yang menyusup diam-diam ke dadanya. Rasa yang ia belum sempat namai. Ia melanjutkan langkah menuju ujung lorong. Di sanalah ia menemukan jalan besar yang mengarah ke area perkantoran lagi. Lalu lintas di jalan itu memang tidak seramai tadi, dan ia bisa dengan mudah mencari kendaraan umum atau memutuskan untuk berjalan kaki sedikit lebih jauh. Namun pikirannya tidak benar-benar fokus pada langkah selanjutnya. Di kepalanya, ada satu hal yang terus berputar, senyum itu. Senyum gadis dengan kerudung hijau yang memudar, keranjang sayur di tangan, dan nada suara yang lembut namun kokoh. Ia baru saja bertemu seseorang yang bahkan belum ia ketahui namanya. Namun pertemuan singkat di lorong sempit pasar itu meninggalkan jejak aneh di hatinya. Jejak yang belum ia pahami, tetapi cukup kuat untuk membuatnya menoleh sekali lagi ke arah lorong yang baru saja ia lewati. Ia bergumam pelan, nyaris tidak terdengar. "Siapa sebenarnya kamu?" Langkahnya kembali terarah ke dunia yang selama ini ia kenal, dunia rapat dan angka-angka, dunia gedung yang dingin dan ruangan dengan pendingin udara yang selalu disetel pada angka yang sama. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Seolah lorong sempit pasar tadi tidak hanya mengubah rutenya, tetapi juga menggeser sedikit arah dalam hatinya. Tanpa ia sadari, di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali menelan suara langkahnya, ada seorang gadis yang diam-diam tersenyum sendiri sambil menata kembali sayuran di lapak kecil di ujung lorong. Gadis itu berkata lirih pada ibunya yang sedang menghitung uang kembalian. "Bu, tadi hampir saja keranjang jatuh. Tapi ada orang baik yang menolong." Ibunya menoleh, tersenyum hangat. "Alhamdulillah, masih banyak orang baik di dunia ini, Nak. Kalau kita jaga hati, Allah akan kirimkan orang-orang yang juga punya hati." Gadis itu mengangguk pelan. Di pipinya, lesung pipi kembali tampak. Ia bernama Zafira. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa senyum kecil yang ia berikan di lorong sempit itu baru saja membuka pintu baru di hati seorang pria yang hidupnya selama ini terasa terlalu luas namun terlalu sepi. Siang hari merambat pelan menuju sore. Gedung tempat Fahreza bekerja menjulang kokoh, dengan lobi luas berlantai marmer dan dinding kaca yang memantulkan bayangan siapa saja yang melintas. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah tergesa, sebagian membawa map, sebagian sibuk menatap layar ponsel, sebagian lain berbicara dengan nada formal yang terdengar kering. Di ruang kerjanya di lantai atas, Fahreza duduk di balik meja besar yang rapi. Laptop menyala. Beberapa berkas tertata dalam map. Secangkir kopi hitam hampir dingin di sudut meja. Dari jendela besar di sampingnya, ia bisa melihat pemandangan kota dari ketinggian. Mobil-mobil tampak seperti mainan kecil. Gedung-gedung lain berdiri sejajar seperti barisan prajurit yang diatur rapi. Namun pandangan Fahreza tidak benar-benar melekat pada pemandangan itu. Matanya terpaku pada layar laptop, tetapi pikirannya entah kemana.
Ia membaca angka-angka dalam laporan, namun maknanya seperti menguap sebelum sempat menempel di otak. Suara ketukan di pintu membuatnya sedikit tersentak. "Masuk," ucapnya. Seorang karyawan muda, bagian administrasi, muncul sambil membawa beberapa dokumen tambahan. "Pak Fahreza, ini laporan tambahan yang tadi Bapak minta," ujarnya sopan. "Oh, iya. Terima kasih," jawab Fahreza sambil tersenyum tipis. Setelah karyawan itu pamit dan menutup pintu, Fahreza kembali menatap layar. Namun lagi-lagi, fokusnya buyar. Bukan karena laporan itu sulit, tetapi karena ada satu bayangan yang terus muncul di sela-sela pikirannya. Bayangan seorang gadis dengan kerudung hijau yang mulai memudar, membawa keranjang sayur di lorong sempit yang lembab. Bayangan senyum kecil yang muncul di antara rasa sungkan dan kelelahan, namun tetap tampak hangat dan tulus. Ia menghela napas pelan. "Apa sebenarnya yang sedang aku pikirkan?" gumamnya dalam hati. Di tengah semua kelebihan yang ia miliki, Fahreza terbiasa mengontrol hidupnya dengan jadwal dan target. Ia tahu kapan harus mengadakan rapat, kapan harus mengejar proyek baru, kapan harus menghibur klien di restoran mewah. Namun hari itu, ada celah kecil yang tiba-tiba terbuka tanpa rencana. Celah itu diisi oleh pertemuan singkat di lorong pasar. Ia mencoba kembali fokus, memaksa matanya bergerak dari satu angka ke angka lain. Namun setiap kali ia melakukannya, ada saja yang menyeretnya kembali pada satu adegan sederhana itu. Lengannya yang menahan keranjang sayuran yang hampir jatuh, mata bulat yang menatapnya kaget, lalu senyum pelan yang datang setelahnya. "Mas saja duluan. Masnya bawa tas kerja. Pasti buru-buru." Kalimat sederhana yang diucapkan gadis itu kembali terngiang. Di tengah dunia yang seringkali membuat orang mementingkan diri sendiri, ia bertemu seseorang yang masih memikirkan orang lain bahkan di lorong yang sempit sekalipun. Tanpa ia sadari, jarinya mengetuk-ngetuk meja. Ia menoleh ke jam dinding. Jarum menunjukkan bahwa waktunya istirahat makan siang sudah lewat. Namun perutnya tidak terasa terlalu lapar. Yang justru terasa kosong adalah ruang di dalam dadanya. Ruang yang entah sejak kapan dibiarkan hampa. Ia bersandar sejenak di sandaran kursi, menutup mata. Di balik kelopak mata yang tertutup itu, bayangan gadis pasar itu muncul lebih jelas. Cara ia memeluk keranjang, cara ia menunduk sungkan, cara matanya menyimpan keteguhan. Ada dorongan aneh yang muncul di dalam hati Fahreza. Dorongan yang membuatnya bertanya-tanya pada diri sendiri. Kalau aku kembali ke pasar besok, apakah mungkin bertemu dia lagi? Pertanyaan itu seolah menyalakan sesuatu di dalam dadanya. Ia membuka mata, menegakkan tubuh, dan kembali menatap laporan keuangan di depan. Untuk hari itu, ia memaksa dirinya menyelesaikan tanggung jawab yang sudah terjadwal. Namun di dasar hatinya, ada sebuah keputusan kecil yang diam-diam tumbuh. Ia akan kembali ke pasar itu. Bukan karena macet, bukan karena kebetulan, tetapi karena sesuatu yang tidak berani ia sebut dengan nama. Keesokan harinya, langit terasa lebih cerah. Matahari memantulkan cahaya di kaca-kaca gedung tinggi, membuat kota tampak berkilau. Pagi baru saja berjalan beberapa jam ketika Fahreza kembali memarkir mobil di dekat pasar tradisional yang kemarin ia lewati. Kali ini, ia datang bukan karena terjebak kemacetan. Ia datang dengan sengaja. Petugas parkir yang sama menatapnya dengan pandangan sedikit mengenali. "Pagi, Pak." Sapa petugas itu. "Mau lewat gang belakang lagi?" Fahreza tersenyum kecil, mencoba bersikap santai. "Iya, Pak, sekalian mau beli sesuatu di pasar," jawabnya. Ia menurunkan kaca sedikit lebih lebar, lalu bertanya, "Kalau mau beli sayur dan bahan masakan, bagian mana yang paling lengkap, Pak?" Petugas itu mengangguk. "Masuk saja dari pintu itu, Pak." Ia menunjuk. Di dalam, sebelah kiri, deretan sayur. Jalan lurus sedikit. Nanti ada banyak lapak. Tinggal pilih saja. "Baik, terima kasih," ujar Fahreza. Ia keluar dari mobil dengan tas kecil selempang di bahu, agar tidak terlalu tampak mencolok seperti kemarin dengan tas kerja besar. Udara pasar kembali menyambutnya. Suara pedagang memanggil pelanggan,
Suara pisau yang beradu dengan talenan. Suara air mengalir dari keran kecil yang dipakai mencuci sayuran. Langkah Fahreza pelan. Ia pura-pura menoleh ke kanan dan kiri, seolah sedang mencari bahan masak. Padahal, lebih dari itu, ia sedang mencari sosok yang kemarin menabrak bahunya di lorong sempit. Ia masuk ke lorong sayur yang dimaksud. Di sana, hijau daun bayam, kangkung, dan sawi memenuhi keranjang-keranjang besar. Ada deretan tomat merah, cabai yang mengkilap, bawang putih yang menggunung, dan wortel oranye yang tertata rapi. Beberapa pedagang berteriak menawarkan dagangan. "Ayo sayurnya, Mbak, masih segar, baru datang dari kebun. Tomat, cabai, bawang, paket lengkap, tinggal masak." Fahreza tersenyum, mengangguk sesekali, tetapi langkahnya terus menyusur lorong. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat daripada biasanya. Ia berusaha terlihat tenang, namun setiap kali melihat kerudung hijau atau coklat muda, ia refleks menoleh lebih lama. Sampai akhirnya, pandangannya berhenti pada satu lapak kecil di ujung lorong. Sebuah meja sederhana, dilapisi terpal plastik, dengan beberapa jenis sayur tertata rapi. Bukan lapak terbesar, bukan yang paling ramai, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Di belakang lapak itu, seorang perempuan parubaya sedang duduk di bangku kecil, menghitung uang kembalian. Wajahnya teduh, kerudungnya sederhana, tangannya cekatan. Di sampingnya, seorang gadis berkerudung hijau pucat sedang menyusun ikatan sawi dan bayam. Gerakannya lincah, namun penuh kehati-hatian. Sesekali, ia menghapus peluh di ujung kening dengan punggung tangan, lalu kembali tersenyum pada pelanggan yang lewat. Fahreza mengerjap pelan. Dunia seakan mengecil, menyisakan hanya lapak sederhana itu. Itu dia, gadis dari lorong sempit kemarin. Kerudungnya masih sama, meski hari ini ia memakai atasan berbeda, berwarna krem lembut. Lesung pipinya tampak jelas saat ia tersenyum pada seorang ibu muda yang membeli beberapa ikat bayam. "Iya, Bu, ini bayamnya masih segar sekali. Tadi subuh baru datang," ujar gadis itu. Ibu muda itu mengangguk. "1 ikat bayam, 2 ikat kangkung, sama tomat 5 buah ya, Dek." "Baik, Bu, sebentar ya." Fahreza berdiri tidak jauh, pura-pura memperhatikan lapak lain, padahal telinganya mengikuti percakapan itu. Ada sesuatu tentang cara gadis itu berbicara yang membuat suasana lapak terasa hangat. Tidak ada paksaan, tidak ada suara keras, hanya kelembutan yang membuat orang merasa diperhatikan. Setelah ibu muda itu pergi, gadis itu menata ulang sayur-sayur di meja. Perempuan parubaya di sampingnya menoleh. "Zafira, jangan lupa taruh wortel di depan, biar orang langsung lihat," katanya lembut. "Siap, Bu," jawab gadis itu sambil tersenyum. Nama itu jatuh begitu saja dari bibir sang ibu, Zafira. Untuk sesaat, Fahreza merasa seperti baru saja menemukan potongan penting dari sesuatu yang sudah lama ia cari. Ia kini tahu nama gadis itu, meski gadis itu belum tentu mengingatnya. Ia menarik napas pelan, lalu melangkah mendekat. Hatinya sempat diliputi keraguan. Haruskah ia menyapa langsung? Haruskah ia berpura-pura tidak mengenal? Atau haruskah ia datang sebagai pelanggan biasa dan membiarkan percakapan mengalir perlahan? Ia memilih opsi terakhir. "Permisi," ucap Fahreza pelan ketika sudah cukup dekat. Zafira menoleh. Matanya sedikit melebar, sekejap kaget, seolah ingatannya melompat kembali pada kejadian di lorong sempit kemarin. Namun ia cepat-cepat menata ekspresinya, lalu tersenyum kecil. "Iya, Mas, mau cari sayur apa?" tanyanya sopan. Fahreza merasakan detak jantungnya bertambah cepat. Namun bibirnya berusaha tetap tenang. "Saya mau beli beberapa sayur," jawabnya. "Mungkin bisa dibantu pilihkan." Zafira mengangguk. Tangannya sudah siap bergerak. "Mau masak apa, Mas? Biar saya pilihkan yang cocok," katanya. Pertanyaan sederhana itu membuat Fahreza tersenyum dalam hati. Ia sebenarnya jarang memasak sendiri. Di apartemennya, dapur lebih sering menjadi tempat menaruh barang daripada tempat mengolah makanan.
Namun ia tidak ingin terdengar terlalu asing dengan dunia yang bagi Zafira adalah hal sehari-hari. Mungkin sayur bening dan tumis kangkung, jawab Fahreza, menyebut dua menu yang sering ia dengar. Baik, kalau begitu, Mas perlu bayam, wortel sedikit, sama jagung manis untuk sayur bening. Untuk tumis, kangkung dan cabai merah. Mau pakai tahu juga, Mas? Bagi Zafira, percakapan seperti ini biasa saja. Namun bagi Fahreza, cara gadis itu menyebut bahan-bahan masakan sambil menimbang dan memilih yang terbaik, memiliki keindahan tersendiri. Seolah hidup sederhana yang kadang dianggap remeh oleh banyak orang, ternyata menyimpan ketelitian dan kecermatan yang tidak kalah dengan hitung-hitungan di kantor. Mas tinggal sendiri? Tanya Zafira sambil menata sayur yang sudah ia pilih ke dalam kantong plastik bening. Iya, jawab Fahreza singkat, lalu menambahkan. Di apartemen tidak jauh dari sini. Ia tidak tahu mengapa ia menambahkan kalimat itu. Mungkin ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya orang asing yang lewat, tetapi seseorang yang bisa saja sering melintas di kawasan ini. Oh, Zafira mengangguk pelan. Berarti kalau mau ke pasar, bisa sering lewat sini. Kalimat itu sekilas saja, namun bagi Fahreza, ada harapan kecil yang tiba-tiba menyala. Ia menahan diri agar tidak terlalu terburu-buru memaknainya. Sayurnya berapa ya? Tanya Fahreza. Zafira menyebutkan harga dengan jujur, tanpa berusaha menaikkan. Angka yang ia sebut jauh lebih rendah dari apa yang biasa Fahreza bayangkan ketika makan di restoran mewah. Namun ia tahu, bagi keluarga seperti Zafira, setiap rupiah memiliki peran. Saat ia mengeluarkan uang dari dompet, perempuan parubaya di samping Zafira menatap sekilas. Senyum ramah terbit di wajahnya. Terima kasih, Nak, ujar sang ibu. Semoga masakannya enak. Iya, Bu, balas Fahreza. Terima kasih sayurnya. Lapaknya lengkap sekali. Zafira tersenyum, lesung pipinya tampak jelas. Kalau Mas butuh sayur lagi, datang saja ke sini. Kami buka dari pagi sampai menjelang siang, katanya. Ada jeda sesaat. Fahreza merasakan dorongan untuk mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar kalimat basa-basi. Namun ia juga tidak ingin membuat gadis itu merasa canggung. Akhirnya, ia memilih kalimat yang paling mengalir dari hatinya. Ngomong-ngomong, ucap Fahreza pelan. Kemarin kita sempat bertemu di lorong sempit. Zafira menatapnya, lalu tertawa kecil. Iya, keranjang saya hampir jatuh, katanya. Maaf ya, Mas, kemarin saya agak panik. Sempit sekali jalannya. Tidak apa-apa, jawab Fahreza. Saya yang harusnya minta maaf. Kalau saya tidak terlalu buru-buru, mungkin keranjang itu tidak akan tersenggol. Zafira menggeleng pelan. Yang penting tidak ada yang jatuh, ucapnya. Dan Mas tetap bisa lewat. Kembali, kalimat sederhana itu menyentuh sesuatu di dalam hati Fahreza. Ada kepedulian di sana, meski hanya tertuju pada keranjang sayur di lorong pasar. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah, ia menoleh. Zafira sudah kembali sibuk melayani pelanggan lain. Senyumnya tetap ramah, suaranya tetap lembut. Senyum itu lagi. Senyum yang lahir dari dunia yang berbeda dengan dunianya. Dunia yang mungkin tidak mengenal rapat di ruang berpendingin udara dan angka-angka di laporan keuangan, tetapi sangat akrab dengan bau tanah basah, keranjang sayur, dan uang kembalian yang dihitung dengan teliti. Di perjalanan menuju pintu keluar pasar, Fahreza menyadari sesuatu. Selama ini, ia hidup di tengah kelimpahan, tetapi seringkali merasa kosong. Ia bertemu banyak orang, namun jarang merasa benar-benar melihat seseorang. Dan di pasar itu, di lapak kecil di ujung lorong sayur, ia baru saja melihat seseorang dengan cara yang berbeda. Seseorang yang hidupnya mungkin berat, tetapi masih mampu tersenyum tanpa pura-pura. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fahreza tidak keberatan jika harinya sedikit melambat. Selama ada alasan untuk kembali ke pasar itu, menelusuri lorong yang sama, dan menunggu sebuah senyum yang membuat dadanya terasa lebih hangat. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya, saat menata kembali sayur yang mulai berkurang,
Zafira sempat menatap punggungnya yang menjauh lalu berbisik pelan pada ibunya. "Bu, itu pelanggan baru ya?" Ibunya tersenyum. "Mungkin," jawab sang ibu. Tapi cara dia berterima kasih tadi beda. Matanya kelihatan sungguh-sungguh. Zafira ikut tersenyum kecil. Di hatinya, ia tidak menyimpan harapan yang muluk-muluk. Ia hanya merasa bersyukur bahwa masih ada orang yang menghargai kerja keras mereka tanpa mengeluh bau atau kotor. Itu saja, menurutnya, sudah cukup. Namun Allah punya cara sendiri menulis kisah. Dan lorong sempit pasar itu baru saja menjadi tempat pertemuan dua dunia yang belum tahu akan bersinggungan sejauh apa. Satu hal yang pasti, senyum dari dunia yang berbeda itu telah menemukan jalannya ke hati seseorang yang selama ini merasa bahwa semua yang ia miliki masih belum mampu mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Cahaya pagi menembus tirai transparan apartemen Fahreza, membentuk garis-garis tipis di lantai kayu yang mengilat rapi. Suasana ruangan itu tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kesibukan dan hiruk-pikuk. Dinding putih bersih, rak buku minimalis, sofa abu-abu elegan, meja makan yang jarang disentuh, dan aroma ruangan yang selalu sama setiap hari. Wangi diffuser yang mengisi keheningan, bukan kehangatan. Fahreza duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Biasanya, ia akan membuka ponsel, membaca surel dari klien, atau yang paling sering, memeriksa jadwal rapat di hari itu. Namun pagi ini, ponsel tergeletak begitu saja, sunyi tanpa sentuhan. Pandangannya tertuju pada secangkir teh, tetapi pikirannya melayang jauh ke tempat lain. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Zafira muncul dengan jelas. Cara gadis itu memasukkan sayur ke dalam kantong, cara ia berbicara lembut pada ibunya, dan senyum itu. Senyum yang sederhana namun mampu bertahan di ingatan lebih lama daripada yang ia harapkan. Fahreza meneguk tehnya pelan. Hatinya berdebat dengan pikirannya. "Aku tidak seharusnya memikirkan ini terlalu jauh," katanya dalam hati. Namun bagian lain dari dirinya membalas. "Lebih jujur, lebih polos. Aku hanya ingin melihatnya lagi." Ia menghela napas. Sebagai pemimpin perusahaan yang membawahi ratusan karyawan, ia tidak pernah merasa ragu dalam mengambil keputusan. Tetapi soal perasaan, ia terasa seperti anak muda yang baru pertama kali merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya bangkit dan berjalan menuju lemari pakaian. Ia mengenakan pakaian kasual, kemeja biru muda sederhana dan celana panjang hitam. Tidak seperti biasanya yang selalu terlihat formal, hari ini ia ingin tampil seperti orang biasa. Sederhana, tanpa mencolok. Ia mengambil kunci mobil, namun langkahnya terhenti sebentar saat melihat pantulan dirinya di cermin. Ia tersenyum kecil ke arah bayangannya. "Ini cuma belanja sayur," gumamnya lirih. "Hanya itu." Namun ia tahu, ia tidak sekadar pergi untuk itu. Pasar tradisional itu kembali ramai ketika Fahreza tiba. Suara pedagang memanggil pelanggan, aroma bawang, cabai, dan daun pisang, serta suara langkah orang yang saling bersinggungan menciptakan suasana yang hidup. Petugas parkir yang kemarin menyapanya kembali tersenyum ketika melihat mobilnya berhenti di tempat yang sama. "Datang lagi, Pak," sapa petugas parkir itu sambil mengipasi diri dengan karton, menahan panas pagi. Fahreza mengangguk sopan. "Iya Pak, mau beli sesuatu lagi?" "Bagus itu, Pak. Sayur di sini dijamin segar. Kalau beli di supermarket, sudah dingin semua. Kurang enak," ujarnya sambil tertawa kecil. Fahreza ikut tersenyum, lalu melangkah masuk. Langkahnya tidak tergesa, tetapi jelas punya tujuan. Ia melewati deretan penjual bumbu, penjual ikan, penjual ayam, penjual buah. Beberapa pedagang menawarkan dagangan, namun ia hanya membalas dengan senyum tipis dan menggeleng pelan. Namun begitu ia memasuki lorong sayuran, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Lorong itu masih sama, dipenuhi terpal warna-warni, meja kayu, keranjang besar penuh sayur segar, dan asap tipis dari lapak gorengan di ujung sana. Ia melangkah pelan, menoleh kiri kanan, sampai akhirnya matanya berhenti pada lapak kecil yang kemarin. Lapak yang selalu tampak rapi, meski sederhana.
Dan di sana, Zafira sedang sibuk menata sayur satu persatu. Kerudungnya hari ini berwarna biru muda, senada dengan langit yang mulai cerah. Ia mengenakan tunik sederhana berwarna abu-abu lembut. Meski warna pakaiannya tidak mencolok, keberadaannya mudah dikenali Fahreza. Ada ketenangan dalam gerak tubuhnya. Ada kelembutan dalam caranya menata setiap sayur. Ibunya duduk di bangku seperti biasa, menghitung uang kembalian dengan jari-jari cekatan. Saat Fahreza mendekat, langkahnya otomatis melambat. Entah mengapa, ia tidak ingin terlihat terburu-buru. Ada dorongan untuk menikmati beberapa detik sebelum benar-benar menyapa. Namun begitu Zafira mendongak untuk menepikan rambut kecil yang terlepas dari kerudungnya, mata mereka bertemu. Seketika, Zafira tersenyum. Sebuah senyum yang sama seperti kemarin. Senyum yang ringan tapi mampu membuat dada Fahreza terasa lebih lapang. "Mas yang kemarin beli sayur, ya?" Sapa Zafira lembut. Nada suaranya tidak berubah. Ramah, sopan, dan apa adanya. Fahreza mengangguk. "Iya, pagi, Zafira." Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya, meskipun ia tahu ia baru mendengarnya sehari sebelumnya. Namun ia mengucapkannya dengan hati-hati, seolah nama itu terlalu indah untuk dilafalkan sembarangan. Zafira tampak sedikit terkejut. "Mas masih ingat nama saya?" Tentu saja ia ingat. Bagaimana mungkin ia lupa? "Kalau seseorang menolong saya di lorong sempit, tidak mungkin saya lupa," jawab Fahreza sambil tersenyum tipis. Zafira tersipu, namun ia cepat mengalihkan fokus. "Mau beli sayur lagi, Mas? Atau ada yang dicari?" "Sejujurnya," kata Fahreza sambil menggosok tengkuknya yang tiba-tiba terasa kaku, "saya mau beli sayur seperti kemarin. Tapi kalau Zafira punya rekomendasi lain, saya ikut saja." Zafira memandangnya beberapa detik, seolah menilai apakah pria di depannya benar-benar tidak mengerti soal belanja sayur atau hanya menghindari mengatakan hal lain. Namun akhirnya ia tersenyum dan mulai memilihkan sayur seperti kemarin. "Mas mau masak apa hari ini?" Ia ingin menjawab jujur. "Aku tidak terlalu peduli menu apa. Aku hanya ingin mendengar kamu bicara." Namun tentu saja ia tidak mungkin mengatakan itu. "Sesuatu yang mudah dimasak," jawabnya, "yang tidak membuat dapur saya berantakan." Zafira tertawa kecil. Suara tawanya lembut seperti suara air yang jatuh pelan dari gentong. "Kalau begitu, Mas bisa coba tumis kacang panjang atau sup jagung. Dua-duanya cepat dan gampang." "Terserah Zafira saja. Pilihkan saja yang paling enak." Zafira kembali bekerja. Ia memilih kacang panjang yang paling segar, mematahkan ujungnya sedikit untuk memastikan tidak layu. Ia memilih jagung yang manis, memeriksa pipi-pipinya yang kuning cerah. Tangannya bergerak terlatih, namun tetap lembut. Sambil bekerja, Zafira bertanya tanpa menoleh, "Mas kerja di sekitar sini?" "Iya," jawab Fahreza. "Di gedung tinggi di seberang jalan besar." "Oh," Zafira mengangguk pelan. "Berarti Mas sering lewat sini?" "Sebenarnya, tidak terlalu," jawab Fahreza jujur. "Tapi belakangan, rasanya pasar ini menyenangkan." Zafira mengangkat wajah. Ada kilau kecil di matanya, antara bingung dan senang. "Pasar itu menyenangkan kalau kita sudah biasa," ujar Zafira. "Awalnya mungkin terasa ramai sekali. Tapi kalau lama-lama, kita bisa lihat bahwa setiap tempat punya rutinitasnya sendiri." "Dan kamu menikmati rutinitas itu?" ucap Fahreza. Zafira tersenyum kecil. "Iya, selama ibu saya sehat, warung kami berjalan, dan saya bisa membantu, saya bersyukur." Kalimat itu begitu sederhana, namun begitu tulus hingga membuat dada Fahreza terasa aneh. Ia menatap gadis itu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena kecantikannya saja, tetapi karena ketenangannya. Karena ia bisa tersenyum dalam kehidupan yang keras. Karena ia bisa merasa cukup dengan hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang yang hidup terlalu cepat. Saat Zafira menyerahkan kantong belanjaan, ibu Zafira ikut menyapa. "Terima kasih, Nak. Hati-hati di jalan," ujarnya.
Fahreza tersenyum hormat. Terima kasih, Bu. Sayurnya segar-segar. Ketika ia hendak melangkah pergi, langkahnya terhenti oleh suara lembut Zafira. Mas, panggilnya. Fahreza menoleh cepat, lebih cepat dari yang ia maksudkan. Zafira menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah kembali." Kata itu, sederhana namun dalam, jatuh tepat di bagian hati yang belum pernah disentuh oleh siapapun. Fahreza tersenyum, kali ini lebih hangat. "Iya sama-sama. Mungkin saya akan kembali lagi." Dan kalimat itu bukan ancaman, bukan janji kosong. Itu adalah sebuah kebenaran. Ketika ia berjalan menuju pintu keluar pasar, suasana tampak lebih hidup dari kemarin. Ia merasa seperti menemukan tujuan kecil yang tidak pernah ia kehendaki sebelumnya, namun justru membuat hidupnya terasa lebih ringan. Di balik meja lapak sederhana, Zafira memperhatikan punggung Fahreza yang menjauh. Ibunya menoleh pelan. "Kamu kenal pria itu?" Zafira menggeleng. "Tidak, Bu. Hanya, dia baik." Ibunya tersenyum bijak, seolah melihat sesuatu yang bahkan Zafira belum cukup sadar. "Kadang, Allah mempertemukan kita dengan orang baik pada waktu yang tidak kita sangka. Yang penting, jaga hati." Zafira mengangguk pelan. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang baru. Rasa hangat yang tidak ia pahami sepenuhnya. Rasa yang muncul dari cara Fahreza memandangnya, bukan dengan belas kasihan, tetapi dengan perhatian yang lembut. Sesuatu yang membuatnya menatap kembali lorong tempat Fahreza berjalan tadi. Seakan sebuah cerita baru-baru saja dimulai. Sebuah cerita yang tidak ia rencanakan, namun diam-diam ia harapkan ada kelanjutannya. Sore hari turun perlahan seperti tirai lembut yang menutup panggung. Di pasar tradisional, aktivitas mulai mereda. Lampu-lampu kuning kecil di bawah terpal mulai menyala, memantulkan cahaya hangat pada sayur-sayuran yang tersisa. Udara berubah sedikit lembab. Aroma hujan yang menggantung di langit terasa semakin dekat. Zafira sedang menyusun ulang beberapa ikat bayam terakhir. Ibunya sudah mulai merapikan uang hasil penjualan hari itu ke dalam kotak kecil berwarna hijau muda. Hasil yang tidak terlalu banyak, tapi cukup. Dan bagi Zafira, cukup berarti berkah. "Hari ini lumayan ya, Nak," ujar ibunya sambil menepuk punggung tangan Zafira pelan. Zafira tersenyum. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Masih ada sisa untuk beli beras sama sedikit bumbu." Hujan pertama turun. Rintik-rintik tipis yang menyentuh atap terpal dan menciptakan suara lembut. Banyak pedagang mulai menutup lapak, menurunkan tirai plastik agar dagangan tidak basah. Pembeli menepi, mencari tempat berteduh. Zafira melihat langit yang mulai gelap. "Bu, Ibu pulang duluan saja. Biar Zafira tutup lapak." Ibunya menggeleng. "Tidak usah, Nak. Ibu masih kuat. Lagi pula tinggal sedikit ini." Namun Zafira memaksa lembut. "Ibu duduk dari tadi. Sudah bantu hitung uang juga. Sudah, pulang saja duluan. Hujannya makin deras." Ibunya tersenyum bangga. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Hati-hati ya." Zafira mengangguk dan mencium tangan ibunya sebelum perempuan itu berjalan dengan payung kecil menuju rumah. Lapak mulai sunyi. Tinggal beberapa pedagang yang masih membereskan dagangan. Hujan semakin deras, membuat suara pasar tenggelam dalam irama air yang jatuh beruntun. Zafira merapat di bawah terpal, memeluk kedua lengannya untuk menghangatkan diri. Ia menikmati hujan. Hujan selalu membuatnya merasa tentram. Seakan Allah sedang menurunkan berkah yang membasahi segala letihnya. Ia tidak tahu, dari kejauhan, seseorang sedang mendekat dengan payung hitam terbuka. Fahreza. Ia baru saja selesai rapat di gedung kantor. Ketika melihat hujan turun dari jendela, pikirannya langsung teringat pada pasar, pada Zafira, pada lapak kecil yang mungkin masih buka. Ia tidak tahu mengapa ia ingin ke sana. Ia hanya tahu bahwa langkahnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang berada jauh lebih dalam daripada logika. Begitu memasuki pasar, ia sedikit menunduk karena terpal yang menggantung rendah. Air hujan jatuh dari atap ke lantai membuat suasana becek.
Namun Fahreza terus berjalan. Satu dua pedagang mengenalinya dari 2 hari terakhir dan menyapanya singkat. Namun matanya tertuju pada ujung lorong sayur. Dan di sanalah Zafira berdiri, sendirian. Dengan hujan yang membingkai tubuhnya dan cahaya kuning redup yang memantul di wajahnya. Fahreza terpaku sejenak. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada pakaian Zafira, bukan pada lapaknya, bukan pada hujan. Tapi pada cara gadis itu berdiri. Tenang, sabar, seolah menerima dunia apa adanya, namun tetap teguh menjaga dirinya sendiri. Fahreza melangkah mendekat. Zafira, panggilnya pelan. Zafira menoleh cepat. Begitu melihat Fahreza, matanya membesar sedikit. Mas Fahreza, ucapnya. Nada suaranya lembut. Namun jelas ada kejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Mas kok di sini? Sudah sore, hujan. Fahreza tersenyum kecil. Saya kebetulan lewat. Jawabnya setengah berbohong, setengah jujur. Saya lihat pasar masih buka. Jadi mampir. Belum tutup lapaknya. Zafira menunduk sebentar. Menyembunyikan lesung pipinya yang muncul. Iya, tinggal sedikit lagi yang harus dibereskan, katanya. Ibu saya sudah pulang. Hujan turun semakin deras. Terpal di atas mereka bergoyang halus terkena angin. Cahaya kuning dari lampu di depan lapak memantul di wajah Zafira, membuatnya terlihat lebih lembut, lebih rapuh, namun anehnya juga lebih kuat. Apa tidak dingin? Tanya Fahreza. Zafira mengusap lengan baju panjangnya, tersenyum malu. Dikit, Mas. Kalau begitu saya bantu tutup lapaknya, ujar Fahreza spontan. Zafira hampir tersedak napasnya sendiri. Hah, jangan, Mas. Ini pasar. Kotor. Tidak apa-apa. Saya bisa sendiri. Fahreza menggeleng. Tidak kotor kok. Lagi pula, saya cuma ingin bantu angkat yang berat-berat. Zafira menatapnya. Bingung. Kenapa Mas mau bantu? Fahreza terdiam sesaat. Ia tahu ia tidak bisa menjawab dengan jujur bahwa ia hanya ingin tetap berada di dekat Zafira lebih lama. Jadi ia memilih jawaban yang aman, namun tetap jujur dari sisi lain. Karena saya punya waktu. Dan karena saya senang suasana pasar saat hujan. Zafira menatapnya lagi. Kali ini lebih lama. Seakan ia sedang mempelajari siapa sebenarnya pria di depannya. Tidak banyak orang dari dunia Fahreza yang mau berdiri di pasar becek saat hujan, apalagi membantu menutup lapak. Namun akhirnya, ia mengangguk kecil. Baiklah, kalau Mas mau bantu yang bagian ini saja. Zafira menunjuk keranjang besar berisi sayur yang sudah tidak terpakai. Berat, dan butuh tenaga ekstra. Fahreza mengangkatnya dengan mudah. Yang ini taruh mana? Di belakang, Mas. Jawab Zafira sambil menunjukkan arah. Mereka mulai bekerja berdua, dalam keheningan yang nyaman. Sesekali, suara hujan memecah sunyi. Sesekali, Zafira mencuri pandang, merasa heran mengapa seorang pria berpenampilan rapi mau kotor-kotoran membantu di pasar. Apa Mas sering turun hujan-hujanan gini? Tanya Zafira akhirnya sambil melipat terpal kecil. Jarang, jawab Fahreza jujur. Tapi hari ini rasanya menyenangkan. Zafira tersenyum kecil. Mas aneh, katanya. Iya, Fahreza terkekeh. Saya sering dibilang begitu. Setelah semua hampir selesai, Zafira duduk sejenak di bangku kayu kecil di depan lapaknya. Fahreza berdiri tidak jauh darinya, memandangi hujan yang masih deras. Zafira, panggilnya hati-hati. Zafira mengangkat wajah. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh, Mas, jawab Zafira, mengambil sisa bayam yang harus ia buang. Setiap hari kamu kesini, tanya Fahreza. Tidak capek? Zafira tersenyum pelan. Capek Mas, tapi hidup memang begitu. Sejak kapan? Sejak saya remaja. Dari SMA sudah bantu ibu jualan. Dulu ayah. Zafira terdiam. Suaranya tiba-tiba melemah. Ada sesuatu yang ingin ia ceritakan namun ia tahan. Sesuatu yang tampak menyakitkan. Fahreza tidak menekan.
Maaf kalau saya bertanya terlalu jauh. Zafira menggeleng. Tidak apa-apa. Hanya saja, tidak semua cerita perlu dibuka. Ia tersenyum lagi, tetapi kali ini ada sedikit luka di balik senyum itu. Luka yang tidak terlihat oleh banyak orang, karena Zafira pandai menyembunyikannya. Fahreza merasa dadanya hangat, sekaligus perih. Ia ingin tahu. Ia ingin memahami apa yang pernah melukai gadis itu. Namun ia juga tahu tidak semua luka bisa disentuh sembarangan. Hujan mulai mereda. Zafira berdiri, menepuk tangannya dari sisa tanah. Sudah selesai, Mas. Terima kasih banyak. Senang bisa bantu, jawab Fahreza. Kamu mau saya antar pulang? Lanjutnya spontan. Zafira terkejut lagi. Tidak usah, Mas. Rumah saya dekat. Saya biasa jalan. Tapi hujan. Saya sudah biasa. Tidak apa-apa. Lagi pula Mas pasti repot. Repot kalau tidak mengantar, jawab Fahreza cepat. Zafira menatapnya. Lesung pipinya tampak lagi. Mas benar-benar aneh, katanya sambil tertawa kecil. Fahreza hanya tersenyum, tidak membantah. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak keberatan dianggap aneh. Ayo Zafira, saya antar sampai depan gang saja, katanya lembut. Dan kali ini, Zafira tidak menolak. Mereka berjalan berdampingan, di bawah payung hitam yang cukup untuk menampung 2 orang. Hujan menetes perlahan di pinggir payung, menimbulkan suara gemericik lembut. Zafira berjalan sedikit menunduk, malu, namun juga hangat. Fahreza berjalan dengan langkah yang lebih ringan, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang menemukan tempat pulang yang baru. Di depan gang kecil menuju rumah Zafira, gadis itu berhenti. Terima kasih, Mas, ucapnya pelan. Sampai sini saja ya. Fahreza mengangguk. Baik, hati-hati. Zafira tersenyum. Mas juga. Gadis itu berjalan menjauh, melangkah masuk ke dalam gang kecil dengan lampu-lampu rumah yang kuning redup. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Zafira. Dan seperti itulah, cerita kecil di pasar itu perlahan bergerak ke arah yang tidak pernah diperkirakan oleh keduanya. Fahreza berdiri di depan gang itu lebih lama dari yang seharusnya, menatap jejak langkah Zafira yang hilang dalam bayang lampu. Hanya satu hal yang ia tahu dengan yakin. Ia ingin melihat senyum itu lagi. Senyum yang sederhana, namun penuh keteguhan. Senyum yang menyimpan luka, tetapi juga kekuatan. Senyum yang perlahan mulai menjadi alasan ia ingin kembali ke pasar itu. Setiap hari, pagi menyambut kota dengan cahaya lembut yang memantul di kaca gedung-gedung tinggi. Namun bagi Fahreza, pagi itu terasa berbeda. Ia bangun lebih cepat dari biasanya. Biasanya, ia membutuhkan belasan menit hanya untuk mengumpulkan semangat sebelum bangkit dari tempat tidur. Tapi hari ini, begitu matanya terbuka, bayangan Zafira langsung muncul di pikirannya. Senyumnya yang sederhana. Cara ia tertawa kecil dengan menyembunyikan sebagian wajahnya. Cara ia menata sayur dengan teliti sambil sesekali menatap langit. Seakan mencari keikhlasan di setiap helaan napas. Perasaan itu hadir begitu halus, tapi kuat. Sebuah tarikan lembut yang membuat langkah Fahreza lebih ringan, membuat hatinya lebih hidup. Ia membersihkan diri, memakai pakaian kasual yang rapi namun tidak mencolok, dan sarapan seadanya sebelum berangkat. Namun sebuah kebiasaan baru mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ia mengambil payung kecil dan memasukkannya ke dalam tas. Hujan mungkin turun lagi, gumamnya pelan. Padahal langit pagi itu cerah tanpa tanda mendung. Ia tahu ia bukan sedang memikirkan hujan. Ia memikirkan seseorang yang semalam berjalan di bawah payung yang sama dengannya. Fahreza melangkah keluar apartemen. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa satu gairah baru yang tak pernah ia rasakan dalam rutinitas hidupnya yang teratur. Dan tanpa banyak berpikir, ia kembali menuju pasar yang sekarang terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Di pasar, hari baru mulai ramai. Pedagang baru membuka lapak, beberapa masih menata terpal, dan pembeli pertama mulai berdatangan.
Suara ayam berkokok dari kandang kecil di belakang pasar bercampur dengan suara pedagang memanggil pelanggan. Fahreza memasuki lorong sayur. Pandangannya langsung tertuju pada lapak kecil di ujung lorong. Zafira sudah ada di sana, mengenakan kerudung ungu lembut hari ini. Ia sedang berbincang dengan ibunya. Wajahnya cerah, gerakannya ringan. Seolah dunia di sekelilingnya tidak mampu menenggelamkan keteguhan hatinya. Begitu Fahreza melangkah mendekat, Zafira menoleh dan tersenyum. "Pagi, Mas Fahreza," sapanya lembut. Pagi itu tiba-tiba menjadi jauh lebih indah bagi Fahreza. "Pagi, Zafira," jawabnya. Suaranya terdengar lebih hangat dari biasanya. "Sudah dari subuh di sini?" Zafira mengangguk pelan. "Iya, Mas. Kalau datang lebih pagi, sayurnya masih segar." Ibunya ikut menyapa dengan senyum ramah. "Pagi, Nak Fahreza. Mau beli sayur lagi?" Fahreza tersenyum, menundukkan sedikit kepalanya sebagai tanda hormat. "Iya, Bu. Kalau boleh, saya mau beli seperti kemarin. Atau kalau Zafira punya saran lain, saya ikut saja." Zafira tertawa kecil. "Mas tinggal sendiri ya? Masaknya pasti yang gampang-gampang." "Tebakan yang bagus," jawab Fahreza sambil tersenyum. "Dan akurat." Zafira mengambil kantong plastik, lalu mulai memilih sayur dengan teliti. "Kalau begitu, hari ini Mas coba sayur sop saja ya. Tidak susah, dan sehat." "Baik," jawab Fahreza. Sambil menunggu Zafira memilihkan bahan, Fahreza memperhatikan sekeliling. Pasar ini tidak glamor, tidak rapi, dan tidak wangi seperti supermarket mahal. Namun ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang hidup, sesuatu yang sangat kontras dengan dinginnya lorong kantor yang ia lewati setiap hari. "Mas sering datang ke pasar?" tanya Zafira tiba-tiba, memecah lamunannya. "Belakangan ini, iya," jawab Fahreza jujur. "Kenapa?" tanya Zafira lagi. Suaranya lembut tanpa menuntut. Fahreza terdiam sejenak. Ia tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Ia tidak ingin membuat gadis itu merasa canggung atau takut. Namun ia ingin jujur, setidaknya sebagian. "Karena rasanya tenang," jawabnya akhirnya. "Di sini, semuanya terasa lebih hidup." Zafira memandangnya dengan pandangan lembut. Mungkin karena di sini orang-orang bekerja dengan tangan mereka sendiri. Semua nyata. Tidak ada yang dibuat-buat. "Iya," Fahreza mengangguk pelan. "Dan kamu?" Zafira menatapnya ketika ia terhenti. "Apa, Mas?" tanyanya hati-hati. Fahreza menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Kamu membuat semuanya terasa lebih hangat." Pipi Zafira memerah. Ia menunduk cepat, memasukkan wortel ke dalam kantong seolah sedang dikejar waktu. "Mas bisa saja," gumamnya sambil tersenyum malu. "Saya cuma jualan sayur." "Tidak," jawab Fahreza pelan. "Kamu jauh lebih dari itu." Zafira menggigit bibirnya, menahan perasaan yang tiba-tiba muncul tak terkendali. Ia tidak pernah terbiasa menerima perhatian semacam itu. Hidupnya selalu diisi kerja keras, lelah, dan kesederhanaan yang panjang. Mendapatkan perhatian dari seorang pria seperti Fahreza bukan hal yang pernah ia bayangkan, apalagi harapkan. Namun bagian kecil di hatinya, diam-diam senang. Seorang pelanggan lain datang, seorang ibu paruh-baya yang tampaknya sudah mengenal Zafira dan ibunya. "Zafira, kasih saya tomat seadanya ya. Untuk sambal," katanya. "Oh, iya Bu. Sebentar ya." Fahreza memberi ruang, mundur sedikit agar Zafira bisa melayani pelanggan. Ia memperhatikan cara Zafira melayani pelanggan itu. Penuh kesabaran, penuh perhatian, dan selalu disertai senyuman. Senyuman yang bahkan tidak bisa ditiru oleh siapapun di kantornya. Setelah pelanggan itu pergi, Zafira kembali mendekat, memberikan kantong yang sudah ia isi. "Ini, Mas. Sayur sopnya lengkap," katanya sambil memberikan kantong plastik. "Terima kasih," jawab Fahreza. Ibunya kemudian menambahkan, "Terima kasih, Nak Fahreza. Datang ke sini lagi ya."
Zafira jadi semangat kalau ada pelanggan yang ramah begitu. Zafira menepuk lengan ibunya pelan. Pipinya merona malu. Ibu. Ibunya hanya tertawa kecil. Fahreza ikut tersenyum. Saya akan datang lagi, Bu. Zafira menunduk, tersenyum pelan. Namun ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat Fahreza yakin bahwa gadis itu juga merasakan kehadirannya berbeda dari pembeli lain. Saat Fahreza akan pergi, ia berkata pelan, nyaris seperti rahasia. Zafira. Zafira menoleh. Saya suka melihat kamu tersenyum. Zafira terdiam. Lalu ia tersenyum kecil, lebih lembut, lebih personal. Kalau begitu, Mas jangan berhenti datang. Lalu ia menutup mulutnya, sadar bahwa kalimat itu menggantung terlalu jujur. Namun Fahreza tidak menertawakannya, tidak juga mempermalukannya. Ia hanya menatapnya dengan mata yang hangat. Mata yang membuat jantung Zafira berdegup lebih cepat. Saya tidak akan berhenti datang, ucap Fahreza. Dan ia sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berwarna. Baik bagi Fahreza maupun bagi Zafira. Bagi Fahreza, pasar menjadi tempat yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan status, jabatan, atau penampilan. Ia hanya menjadi Fahreza yang ingin melihat seseorang yang membuat hatinya lebih hidup. Bagi Zafira, kehadiran Fahreza menjadi sesuatu yang ia tunggu, meski ia tidak berani mengatakannya. Setiap pagi, ia mengenakan kerudung yang berbeda, sedikit lebih rapi dari biasanya. Ia menata sayur dengan lebih teliti. Dan ketika langkah kaki Fahreza terdengar dari ujung lorong, ia selalu merasakan degup jantung yang berbeda. Namun kebersamaan itu hampir selalu singkat. Fahreza datang sebagai pelanggan, membeli sayur, mengobrol sebentar, lalu pergi ke kantor. Tapi setiap obrolan singkat, setiap tatapan yang saling bertemu, setiap senyum yang diberikan, membuat hubungan mereka tumbuh, pelan tapi pasti. Sampai suatu hari, sesuatu yang kecil namun berarti terjadi. Zafira sedang menata tomat ketika sebuah suara dari belakang memanggil. Zafira. Ia menoleh, Fahreza berdiri di sana, tanpa kantong plastik kali ini, tanpa alasan yang jelas untuk mampir. Mas tidak beli sayur hari ini? Tanya Zafira. Fahreza tersenyum lembut. Hari ini saya cuma ingin lihat kamu. Waktu seakan berhenti bagi Zafira. Dan bagi Fahreza, itulah pertama kalinya ia merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasa dimanapun. Sekalipun di gedung megah tempat ia bekerja. Sebuah kehangatan yang hanya muncul saat ia berada di dekat gadis sederhana yang tersenyum di antara sayur-sayuran pasar. Sebuah kehangatan yang perlahan mengubah hidupnya. Pagi itu, pasar lebih ramai dari biasanya. Aroma ikan segar bercampur dengan bumbu dapur. Pedagang sayur memanggil pelanggan dengan suara lantang, dan suara plastik berdesakan memenuhi lorong-lorong sempit. Zafira sudah berada di lapaknya sejak subuh. Ia mengenakan kerudung krem yang dipadukan dengan gamis sederhana warna coklat muda. Meski mata sedikit sembab karena kurang tidur, senyumnya tetap sama, hangat dan tulus. Ia menata sayur sambil sesekali melirik jalan masuk pasar. Ada kebiasaan yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Kebiasaan menunggu langkah seseorang. Kebiasaan berharap suara salam seseorang muncul di antara riuhnya pasar. Namun hari itu, waktu sudah melewati pukul 8 dan sosok itu belum juga datang. Zafira, Mas Fahreza tidak datang hari ini, goda seorang pedagang sayur di sebelahnya, seorang ibu parubaya yang sudah bertahun-tahun menjadi tetangga lapaknya. Zafira tersentak kecil. Bukan begitu, Bu. Saya tidak menunggu Mas siapa-siapa. Jawabnya gugup. Ibu itu tertawa lembut. Sudah nak. Kamu kalau suka seseorang itu kelihatan sekali dari matanya. Zafira menunduk. Wajahnya memanas. Ia membalikan tatanan tomat agar tidak terlihat canggung. Namun obrolan ringan itu berubah menjadi bisik-bisik lain yang lebih tajam ketika dua pedagang di seberang melirik ke arahnya. Itu dia gadis yang tiap hari didatangi pria tampan itu. Bisik salah satu dari mereka. Kayaknya orang kaya. Lihat saja mobilnya kemarin. Iya, tapi hati-hati. Orang kaya itu suka main-main. Sahut yang lain.
Kasihan si Zafira kalau sampai dibohongi. Zafira mendengar, meski pura-pura tidak. Hatinya menegang. Ia menelan ludah, memaksa dirinya tetap bekerja. Namun bisik-bisik itu menempel seperti noda. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi tatapannya tanpa sadar kembali pada arah datangnya Fahreza setiap pagi. Di sisi lain kota, Fahreza sedang mengemudi menuju pasar. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah kantong kecil berisi kue favoritnya waktu kecil, kudapan sederhana yang ingin ia bagikan kepada Zafira dan ibunya sebagai tanda terima kasih. Namun sebelum memasuki pasar, ponselnya bergetar. Raka, temannya sekaligus manajer perusahaannya, menelepon. Reza, kamu kemana pagi-pagi begini? Rapat jam 9. Kamu belum sampai kantor. Ucap Raka tanpa basa-basi. Ke tempat biasa dulu, jawab Fahreza singkat. Oh, ke pasar itu lagi. Suara Raka melambat, penuh makna. Reza, kamu serius dengan gadis itu? Fahreza terdiam. Matanya tetap mengarah ke jalan. Saya hanya ingin mengenalnya. Raka menghela napas panjang. Reza, kamu tahu bedanya dunia kalian? Justru itu, jawab Fahreza pelan. Untuk pertama kalinya, saya merasa menemukan seseorang yang tidak peduli pada status. Raka tidak langsung membalas. Ia tahu sifat sahabatnya. Jika hati Fahreza sudah condong pada sesuatu, sulit untuk digoyahkan. Tapi hati-hati, Reza. Dunia kamu keras. Dunia dia penuh rasa malu dan sungkan. Salah langkah sedikit saja, bisa melukai dia. Fahreza menggenggam setir lebih kuat. Saya tidak akan menyakitinya. Meski Raka tidak sepenuhnya setuju, ia tahu ada rasa tulus dalam suara Fahreza. Baik, tapi cepat ke kantor setelah selesai. Jangan lupa kita punya klien besar hari ini, ujar Raka sebelum menutup telepon. Fahreza melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang sedikit berat. Namun saat ia membayangkan senyum Zafira, hatinya terasa hangat lagi. Ia percaya, perbedaan latar belakang bukan alasan untuk berhenti mengenal seseorang. Ketika ia memasuki pasar, beberapa pasang mata langsung memperhatikannya. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Itu dia laki-laki kaya itu. Pakaiannya rapi sekali. Pasti bukan orang pasar. Dia kesini tiap hari. Jangan-jangan. Fahreza menyadari tatapan tajam tersebut. Namun ia tetap berjalan menuju lapak Zafira. Begitu Zafira melihatnya, wajahnya tampak lega, tetapi segera tertutupi kegugupan. Pagi, Mas Fahreza, ucapnya pelan. Fahreza tersenyum. Pagi, Zafira. Maaf agak telat. Namun sebelum Zafira sempat menjawab, dua pedagang dari seberang tiba-tiba mendekat. Mas, ini pasar. Jangan main-main sama anak orang. Ya, kata salah satu, tanpa basa-basi. Zafira langsung memucat. Bu, jangan begitu. Pedagang lainnya menambahkan dengan nada lebih tajam. Kami cuma takut Zafira disakiti. Dia gadis baik. Kamu orang kota. Jangan bikin dia berharap macam-macam. Zafira menunduk dalam. Wajahnya merah karena malu. Fahreza menatap kedua pedagang itu dengan sabar. Nada suaranya tetap lembut, namun tegas. Saya tidak pernah berniat mempermainkan Zafira. Saya datang ke sini karena saya menghormati dia dan ibunya. Tidak ada niat buruk. Iya, semua orang kaya juga ngomong begitu. Balas pedagang itu sinis. Zafira mendengar itu dan akhirnya mengangkat wajah. Matanya bergetar. Sudahlah, Bu. Mas Fahreza tidak seperti itu. Namun justru kata-kata Zafira membuat suasana makin tegang. Beberapa pedagang lain ikut menguping. Ibunya yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Sudah Bu, tolong berhenti. Fahreza pelanggan kami. Dia tidak salah apa-apa. Nada itu lembut namun kuat. Seperti suara seseorang yang jarang marah namun sekali bicara, orang lain akan mendengarkan. Para pedagang itu akhirnya mundur sambil berbisik-bisik tak puas. Zafira menarik napas panjang. Jelas merasa malu bercampur sedih. Mas, maaf, saya
Saya tidak tahu mereka akan berkata begitu. Saya tidak ingin Mas merasa terhina. Saya juga tidak ingin membuat Mas terlihat aneh karena dekat dengan saya. Fahreza menatapnya dalam-dalam. Zafira, katanya lembut. Tidak ada yang salah saya dekat dengan kamu. Tapi dunia Mas berbeda. Suara Zafira melemah. Saya tidak mau jadi bahan gunjingan. Fahreza memahami betapa berat kata-kata itu. Ia tahu Zafira bukan memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan ibunya. Reputasi mereka di pasar. Hidup kecil mereka yang sederhana dan damai. Kalau kamu mau saya berhenti datang, bilang saja, ujar Fahreza pelan, mencoba memberi ruang bagi Zafira. Zafira mendongak cepat. Matanya melebar. Bukan begitu, Mas. Saya tidak ingin Mas berhenti datang. Suaranya melemah di akhir. Seperti bisikan paling jujur yang akhirnya lolos dari bibirnya. Senyum Fahreza muncul. Kecil namun hangat. Kalau begitu, izinkan saya tetap datang. Pelan-pelan saja. Tidak usah pedulikan orang lain dulu. Saya datang bukan untuk cari masalah. Saya datang untuk melihat kamu. Zafira memejamkan mata sebentar. Ia kalah. Namun kalah yang terasa seperti menemukan sesuatu. Sejak kejadian itu, gosip di pasar semakin menjadi. Setiap kali Fahreza datang, selalu ada tatapan yang mengikuti. Ada yang sinis, ada yang penasaran, ada yang iri. Namun setiap kali tatapan itu membuat hati Zafira gugup. Fahreza selalu menyapa dengan senyum yang menenangkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi interaksi sederhana namun penuh makna. Fahreza membantu mengangkat karung bawang saat datang pagi-pagi. Ia menyempatkan waktu untuk membawakan sarapan hangat untuk ibu dan Zafira. Ia duduk sebentar di bangku kecil sambil berbincang pelan tentang hal-hal sepele. Ia mendengarkan cerita Zafira tentang masa kecilnya, tanpa menyinggung luka yang belum siap ia ceritakan. Dan setiap kali Zafira tersenyum, Fahreza merasa seperti menemukan alasan baru untuk kembali esok hari. Namun meski hubungan mereka menghangat, perbedaan dunia itu selalu menggantung seperti awan tipis di atas kepala mereka. Zafira takut melangkah terlalu jauh. Fahreza takut membuatnya merasa kecil. Tetapi ada satu hal yang pasti, meski mereka belum berani mengatakannya. Di antara keranjang sayur, hujan yang turun pelan, dan lorong pasar yang sempit, mereka sedang jatuh hati. Pelan, sederhana, namun nyata. Dan itu cukup untuk saat ini. Matahari baru saja naik setengah ketika Fahreza memasuki pasar untuk kesekian kalinya. Namun hari ini terasa berbeda. Ada rasa berat yang tidak hadir kemarin-kemarin. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, seperti langkah yang melambat tanpa alasan jelas. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, Zafira sedang duduk di bangku kecil di belakang lapak, menundukkan kepala sambil menggenggam ujung kerudungnya dengan cemas. Sejak gosip tentang dirinya dan Fahreza menyebar di pasar, beberapa orang menjadi lebih berani melontarkan komentar sinis. Ada yang berbisik di belakang, ada yang berbicara terang-terangan. Gadis miskin, jangan bermimpi terlalu tinggi. Orang kaya cuma main-main, nanti ditinggal juga. Kasihan ibunya kalau sampai kena omongan. Kalimat-kalimat itu tidak pernah ditujukan langsung kepadanya, tetapi menusuk lebih dalam justru karena sifatnya yang samar, seperti anak panah yang ditembak dari tempat persembunyian. Zafira tidak pernah peduli pada dirinya sendiri, tetapi ia sangat peduli pada ibunya, pada nama baik mereka di pasar. Ia takut menyakiti ibunya. Ia takut menjadi bahan gosip besar. Ia takut Fahreza kesulitan karena kedekatannya dengan gadis sederhana seperti dirinya. Karena itu, pagi ini ia memutuskan sesuatu yang berat. Ia ingin menjaga jarak. Setidaknya untuk sementara. Setidaknya untuk melindungi banyak hal. Ketika langkah Fahreza terdengar mendekat dari ujung lorong, jantung Zafira berdegup lebih cepat. Ia menunduk. Pura-pura sibuk merapikan sayur yang sudah rapi sejak jam 6 pagi. Pagi, Bu. Sapa Fahreza pada ibu Zafira dengan sopan. Ibunya tersenyum ramah. Pagi, Nak Fahreza. Sudah sarapan? Belum, Bu. Rencananya mau cari sesuatu di sini dulu. Ia melirik Zafira.
Zafira yang biasanya menyambutnya dengan senyum kecil, hari ini tidak menoleh. Gadis itu hanya berkata pelan tanpa mengangkat wajah. Pagi, Mas. Nada itu terdengar berbeda. Tidak lembut seperti biasa, tidak bergetar malu, tidak pula ceria. Nada itu menjaga jarak, dinginnya halus, namun jelas. Fahreza merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Zafira, kamu tidak apa-apa. Zafira mengangguk cepat. Iya, Mas, saya baik. Namun ia tetap tidak menatap Fahreza. Ibunya melirik putrinya, menyadari perubahan itu. Tetapi ia tidak mengatakan apapun. Ia tahu anaknya sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Kalau begitu, saya beli bahan sayur seperti biasa. Ya, ucap Fahreza, mencoba tersenyum. Zafira kembali mengangguk, masih tanpa menoleh. Iya, Mas. Ia mulai memasukkan sayuran ke dalam kantong plastik. Gerakannya cepat, tidak selembut biasanya. Seperti seseorang yang ingin segera menyelesaikan sesuatu agar tidak perlu lama-lama berhadapan. Suasana yang selama ini hangat dan nyaman berubah menjadi canggung dan dingin. Zafira, panggil Fahreza pelan. Zafira berhenti sejenak. Namun hanya sebentar. Iya, Mas? Jawabnya tanpa menoleh. Ada apa? Suara Fahreza melemah. Kenapa kamu seperti menghindari saya? Zafira berhenti lagi. Kali ini, ia menggenggam sayur di tangannya lebih kuat. Tidak apa-apa, Mas. Jawabnya. Saya hanya sibuk. Ibunya ikut merasakan ketegangan yang mulai tumbuh. Namun ia tidak ingin ikut mencampuri masalah hati yang belum ia pahami sepenuhnya. Jadi ia diam saja, memperhatikan keduanya dengan lirih. Ketika kantong belanja sudah selesai, Zafira menyerahkannya tanpa menatap langsung. Ini, Mas. Zafira. Suara Fahreza sedikit serak. Kalau kamu marah atau tersinggung, bilang ke saya. Jangan seperti ini. Zafira menelan ludah. Hatinya bising. Ia ingin jujur. Ia ingin berkata bahwa ia takut. Ia ingin berkata bahwa ia peduli. Justru karena ia peduli, ia menjauh. Namun suara gosip-gosip itu kembali berputar di kepalanya. Gadis miskin jangan mimpi tinggi. Orang kaya cuma main-main. Kasihan ibunya. Kasihan nama baiknya. Dan pada akhirnya, kalimat lain yang paling ia takutkan. Jangan sampai Mas Fahreza kena masalah karena kamu. Ia membalas pelan. Hampir seperti bisikan. Mas, dunia Mas berbeda. Saya tidak mau membuat Mas sulit. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dada Fahreza. Zafira, ujar Fahreza. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang membuat kamu berpikir saya jadi sulit hanya karena dekat dengan kamu? Zafira menggigit bibirnya. Orang-orang di sini, mereka bilang, Mas cuma main-main. Mereka bilang saya tidak pantas. Suaranya pecah. Fahreza maju setengah langkah. Tapi Zafira refleks mundur setengah langkah. Ia menunduk lebih dalam. Ibunya terkejut, tapi tetap tidak menyela. Hening beberapa detik. Hening yang terasa seperti memisahkan dua dunia yang rapuh. Sampai akhirnya Fahreza berkata dengan suara paling jujur yang pernah ia keluarkan. Zafira, kamu tidak perlu menjauh hanya karena orang lain tidak mengerti apa yang saya rasakan. Zafira mengangkat wajah perlahan. Mata mereka bertemu. Ada luka di sana, tetapi juga harapan kecil yang sulit disembunyikan. Kalau saya mendekat, Mas akan mendapat masalah, bahkan lebih besar, ucap Zafira. Fahreza menggeleng keras. Zafira, saya tidak peduli pada gosip. Saya tidak peduli pada pandangan orang. Saya hanya peduli pada kamu. Zafira gemetar halus. Mas, jangan bicara begitu. Kenapa? Tanya Fahreza. Zafira menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lirih, kalimat yang paling jujur namun paling menyakitkan. Karena kalau Mas bicara seperti itu, saya makin tidak bisa menjauh. Waktu berhenti. Pasar tetap ramai. Namun suara-suara seolah menjauh, menjadi gema yang tak jelas. Fahreza mendekat perlahan. Lalu kenapa kamu harus menjauh?
Tanyanya lembut. Zafira memejamkan mata. Karena saya takut. Apa yang kamu takutkan? Saya takut. Saya berharap terlalu banyak. Takut membuat ibu malu. Takut kehilangan Mas kalau suatu hari Mas sadar bahwa saya tidak selevel dengan Mas. Hening lagi, hening yang kali ini tidak dingin, melainkan penuh dengan rasa yang menyelinap di antara kata-kata. Fahreza menarik napas pelan, kemudian berkata dengan suara yang matang, mantap, tidak bergetar sedikit pun. Zafira, kalau saya datang ke pasar ini setiap hari, itu bukan kebetulan. Zafira membuka mata, menatapnya. Kalau saya ingin berada di dekat kamu, itu bukan main-main. Kalau saya merasa tenang ketika melihat kamu, itu bukan hal kecil. Dan kalau saya bilang saya peduli pada kamu, itu karena saya benar-benar peduli. Mata Zafira bergetar. Mas. Fahreza menatapnya lebih dalam. Zafira, kamu bilang kamu takut berharap. Kamu bilang kamu tidak ingin saya kesulitan. Tapi tahukah kamu? Ia tersenyum kecil, hangat, tulus. Kamu adalah satu-satunya hal yang membuat hari saya lebih mudah. Air mata Zafira jatuh begitu saja. Namun bukan karena sedih. Bukan karena sakit. Tapi karena lega. Karena akhirnya ada seseorang yang berkata padanya bahwa ia layak dicintai. Bahkan oleh seseorang yang datang dari dunia yang berbeda. Ibunya yang sedari tadi menahan napas akhirnya tersenyum tipis. Seolah menemukan doa yang sejak lama ia simpan dalam sujudnya. Zafira menghapus air matanya dengan cepat. Malu. Mas, saya tidak tahu harus jawab apa. Kamu tidak harus menjawab apa-apa, ujar Fahreza. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan. Zafira menggenggam ujung kerudungnya, lalu berkata pelan, kalau begitu, izinkan saya juga tidak menjauh lagi. Fahreza menatapnya lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang selama ini ia cari, senyum yang hanya muncul ketika ia melihat Zafira. Terima kasih, Zafira. Gadis itu balas tersenyum. Senyum yang perlahan menghapus sisa air mata di pipinya. Senyum yang sama yang membuat Fahreza kembali ke pasar setiap hari. Senyum yang membuat dunia yang berbeda terasa tidak lagi sejauh kemarin. Di antara keranjang sayur yang sederhana, di antara hiruk-pikuk pasar yang ramai, di antara dua hati yang awalnya tidak saling mengenal, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sama-sama mereka cari. Ketenangan, kepastian, dan sebuah rasa yang tumbuh pelan namun kuat. Pada hari itu, di lorong pasar yang sempit, Fahreza menyadari satu hal. Senyum Zafira adalah rumah yang selama ini ia cari, tanpa ia sadari. Dan bagi Zafira, kata-kata Fahreza adalah bukti bahwa ternyata cinta tidak hanya datang pada mereka yang sempurna. Cinta juga datang pada mereka yang sederhana, selama hatinya tulus. Cerita mereka belum berakhir. Namun langkah pertama menuju masa depan baru sudah mereka ambil bersama. Beberapa bulan berlalu sejak hari ketika Fahreza dan Zafira akhirnya saling mengakui perasaan yang selama ini tumbuh di antara mereka. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, penuh kehati-hatian, tetapi juga penuh kehangatan baru yang tak pernah mereka temukan sebelumnya. Fahreza tidak lagi datang ke pasar hanya sebagai pelanggan, tetapi sebagai seseorang yang ingin menjaga, mendengar, dan menemani. Zafira pun tidak lagi menyambutnya dengan rasa canggung atau takut. Ada keyakinan kecil di hatinya, bahwa kehadiran Fahreza bukan sekadar rasa penasaran, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih teguh. Hubungan mereka perlahan dikenal oleh para pedagang pasar. Awalnya masih ada bisik-bisik, tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melihat betapa tulusnya Fahreza memperlakukan Zafira dan ibunya. Ia tidak pernah bersikap angkuh. Ia tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya berasal dari dunia yang berbeda. Ia menunduk sopan pada semua orang, membantu tanpa merasa lebih tinggi, dan selalu mengucapkan terima kasih pada pedagang sekecil apapun bantuannya. Sikap itu membuat banyak orang akhirnya luluh. Mereka mulai menghormati, bahkan mendoakan, hubungan Fahreza dan Zafira. Dan tanpa disadari, hubungan itu tumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Fahreza datang dengan pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya.
Zafira sedang membereskan sisa dagangan bersama ibunya. Ketika melihat Fahreza mendekat, Zafira tersenyum seperti biasa, tetapi ada sesuatu berbeda pada mata Fahreza. "Mas datang lebih sore," ucap Zafira. Fahreza mengangguk. "Ada yang ingin saya bicarakan." Nada itu membuat Zafira dan ibunya saling menatap. Ada kekhawatiran kecil yang muncul, tetapi juga rasa penasaran. "Boleh kita bicara sebentar?" tanya Fahreza sopan pada ibu Zafira. "Tentu, nak," jawab ibunya lembut. Mereka duduk di bangku kecil di belakang lapak. Suasana pasar senja itu hening, dihiasi cahaya jingga matahari yang perlahan tenggelam. Fahreza menarik napas pelan, lalu menatap dua perempuan yang begitu berarti dalam hidup Zafira. "Ibu, Zafira," ucapnya mantap. "Saya datang ke sini bukan hanya untuk membeli sayur atau berkunjung seperti biasa." Zafira menatapnya. Matanya melebar pelan. "Saya datang untuk meminta restu." Zafira menutup mulutnya dengan tangan. Kaget. Ibunya terdiam. Namun bibirnya perlahan bergetar. Fahreza melanjutkan. "Bu, saya ingin melamar Zafira." Suara itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Tulus. Penuh keteguhan. "Saya ingin menjadikan Zafira pendamping hidup saya. Menjaganya, menyayanginya, dan membangun masa depan bersama saya, selama Allah mengizinkan." Zafira terisak kecil, menunduk sambil menghapus air matanya. Ibunya menarik napas panjang, menahan haru yang hampir pecah. Fahreza melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap teguh. "Saya tahu perbedaan dunia kami mungkin besar. Tapi rasa saya untuk Zafira jauh lebih besar dari itu. Dan saya berjanji, tidak akan pernah membiarkan dia merasa rendah, malu, atau sendirian. Saya ingin membawanya masuk ke dunia saya, bukan untuk mengubahnya, tetapi untuk menjaganya." Ia menoleh pada ibu Zafira. "Dan ibu, kalau ibu mengizinkan, saya ingin ibu ikut bersama kami. Tinggal satu rumah dengan kami, supaya Zafira tidak pernah kehilangan sosok yang paling ia cintai." Air mata ibu Zafira jatuh, meski ia berusaha menahannya. "Fahreza," suaranya lirih. "Nak, apa kamu sungguh-sungguh?" "Sungguh, Bu," jawab Faza. Hening beberapa detik. Detik-detik yang terasa panjang, penuh harapan, penuh doa diam dalam hati. Akhirnya, ibu Zafira tersenyum. Senyum yang begitu hangat dan penuh kerelaan. "Allah telah menjawab doa saya selama ini," ucapnya haru. "Selama kamu bisa menjaga Zafira, dan selama kamu berdua saling menjaga satu sama lain, ibu relakan." Zafira menangis, memeluk ibunya dengan erat. Fahreza menunduk hormat, lega karena doa yang ia bawa diam-diam telah dikabulkan. Dan sore itu, di pasar tradisional yang sederhana, lamaran itu diterima dengan cinta. Beberapa minggu berlalu. Hari demi hari dipenuhi persiapan sederhana namun hangat. Fahreza datang bersama keluarganya untuk lamaran resmi. Keluarga Fahreza awalnya terkejut, karena mereka membayangkan calon pasangan Fahreza berasal dari kalangan berada, mungkin dari keluarga rekan bisnis atau kenalan sosial. Tetapi ketika melihat ketulusan Zafira, kesopanan ibunya, dan cara mereka menyambut dengan penuh hormat, hati keluarga Fahreza perlahan melunak. Apalagi ketika melihat cara Fahreza memperlakukan Zafira, penuh hormat, penuh kasih, tanpa keraguan. "Kalau Fahreza bahagia, kami juga bahagia," ucap ibu Fahreza haru. Hari pernikahan akhirnya tiba. Pernikahan sederhana, tidak mewah, namun indah. Di sebuah gedung kecil yang didekorasi dengan bunga putih dan pita lembut, Fahreza berdiri tegak mengenakan baju koko putih. Zafira datang dengan gaun putih sederhana, kerudung panjang, dan riasan lembut yang tidak menghilangkan ketenangannya. Ketika mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Zafira tersenyum, senyum yang telah menjadi alasan bagi Fahreza melewati hari-hari paling beratnya. Fahreza menghela napas lega, seakan semua jalan sulit akhirnya membawa mereka ke titik yang tepat. Ijab kabul berlangsung lancar. Ketika kata, "sah," bergema, air mata jatuh di pipi Zafira, ibunya,
dan bahkan di mata Fahreza yang berusaha menahannya. Setelah acara selesai, Fahreza menggenggam tangan Zafira dengan hati-hati. "Mulai sekarang, kamu tidak sendirian lagi," ucapnya. Zafira tersenyum, lembut, hangat, seperti yang selalu mencairkan dunia Fahreza. Dan Mas juga tidak. Hari-hari setelah pernikahan adalah hari-hari yang penuh adaptasi, tawa, bahkan beberapa kebingungan lucu. Fahreza memboyong ibunda Zafira tinggal bersama mereka di rumah besar yang ia tempati. Rumah itu yang dulu terasa sunyi, tiba-tiba dipenuhi aroma masakan hangat, tawa kecil, dan suara sandal yang berjalan pelan di pagi hari. Ibunda Zafira sering berkata, "Rumah sebesar ini rasanya seperti masjid. Tenang, damai." Zafira belajar memasak makanan kesukaan Fahreza. Fahreza belajar menyukai masakan ala pasar, yang Zafira buat dengan cinta. Mereka mulai belajar memahami kebiasaan masing-masing, perbedaan kecil yang justru membuat mereka semakin dekat. Dan beberapa bulan kemudian, sebuah kabar menggembirakan datang, Zafira hamil. Ketika mendengarnya, Fahreza memeluk Zafira dengan mata berkaca-kaca. "Mas janji akan jaga kamu dan anak kita." Zafira menahan air mata haru. "Insya Allah, Mas." Kehamilan itu berjalan lancar, penuh perhatian dan cinta. Fahreza selalu menemani kontrol ke dokter, mengelus perut Zafira setiap malam, dan berbicara dengan calon bayinya seolah ia bisa mendengar. Ibunda Zafira selalu memijat kaki Zafira, membacakan doa, dan menyiapkan makanan bergizi. Tidak pernah ada hari yang terasa sepi lagi. Ketika bayi mereka lahir, seorang bayi laki-laki mungil dengan mata bulat seperti Zafira dan bibir lembut seperti Fahreza. Seluruh keluarga berkumpul dengan air mata kebahagiaan. "Namanya siapa?" tanya ibu Fahreza. Zafira dan Fahreza saling pandang. Kemudian Fahreza tersenyum dan berkata, "Arsya," artinya pemberian yang membawa cahaya. Ibunda Zafira mencium kening cucunya sambil berbisik, "Anak ini akan tumbuh di rumah yang penuh cinta." Hari-hari setelah kelahiran Arsya menjadi hari-hari yang paling membahagiakan bagi mereka. Fahreza bangun tengah malam untuk mengganti popok. Zafira menyusui sambil menyandarkan kepala pada bahu Fahreza. Ibunda Zafira menimang Arsya sambil membaca zikir lembut. Rumah itu, yang dulu hanya dihuni oleh seorang pria yang merasa kesepian, kini dipenuhi suara tangis, tawa, dan langkah-langkah kecil yang makan waktu bertahun-tahun untuk hadir. Pada suatu sore, ketika Arsya berumur 6 bulan, Zafira duduk di teras rumah sambil memangku bayinya. Fahreza duduk di sampingnya, memandangi matahari yang perlahan turun. "Mas," panggil Zafira pelan. "Iya?" jawab Fahreza sambil mengusap kepala Arsya. "Mas masih ingat hari pertama kita bertemu?" Fahreza tertawa kecil. "Mana mungkin lupa. Mas hampir menjatuhkan keranjang sayur kamu. Dan saya hampir menabrak Mas," balas Zafira sambil tersenyum. Fahreza memandangnya dalam-dalam. "Zafira?" Zafira menoleh. "Terima kasih," ucap Fahreza lembut. "Terima kasih sudah hadir dalam hidup Mas. Terima kasih untuk senyum yang selalu Mas cari selama ini. Terima kasih untuk rumah yang akhirnya Mas temukan." Zafira menghela napas pelan. Bahagia mengalir dari suaranya. "Mas juga terima kasih. Terima kasih karena tidak pernah pergi. Meski banyak orang bilang kita berbeda. Terima kasih karena memilih saya. Padahal Mas bisa memilih siapa saja." Fahreza menatap wajah Zafira. Lembut, penuh cinta. "Saya tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya hanya membutuhkan kamu." Zafira menunduk, mencium kening Arsya yang tertidur. "Mungkin kita memang berasal dari dua dunia yang berbeda," katanya sambil tersenyum. "Tapi Allah mempertemukan kita di lorong paling sempit. Dan dari lorong itu," Fahreza melanjutkan, "kita berjalan ke rumah yang paling luas." Mereka tertawa kecil bersama, lalu saling bersandar, memandangi matahari yang tenggelam di balik gedung-gedung kota. Hari itu, tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi contoh kecil bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang harta, bukan tentang dunia yang selevel. Cinta adalah ketulusan.
Cinta adalah keberanian untuk memilih seseorang, meski dunia berkata tidak. Cinta adalah rumah yang dibangun oleh dua hati yang saling menjaga. Dan pada akhirnya, Fahreza, Zafira, Arsha, dan Ibunda Zafira hidup dalam rumah yang penuh tawa, doa, dan cinta yang terus tumbuh setiap hari. Sebuah akhir bahagia, dan sebuah awal yang baru.